Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Barengan sama seri GT terbarunya Realme GT Neo 3, Realme juga ngehadirin sebuah handphone yang nggak kalah serunya, yaitu Realme GT Neo 3T. Yang ini ada T-nya. Apa bedanya sama Realme GT Neo 3 dan kenapa gua bikin video ini dengan judul "Ini adalah racikan terbaiknya Realme sampai saat ini"? Yuk kita bahas. Snapdragon 870 5G, RAM 8GB LPDDR4X, dan penyimpanan 128GB UFS 3.1, layar AMOLED 120Hz Full HD Plus dengan 1000Hz Smart Instant Touch Sample Rate, color space 100% DCI-P3, baterai 5000 mAh dengan 80W Super Dart Charge, dan dual speakers dengan dukungan Dolby Atmos. Rasanya jadi deretan spesifikasi yang too good to be true, apalagi katanya harga perangkat ini ada di angka 5 jutaan aja. Terus bedanya sama Realme GT Neo 3 itu apa? Paling berasa sih ada di beberapa hal ya, kayak SoC yang beda. Si GT Neo 3 pakai Dimensity 8100 dan kapasitas baterai yang lebih kecil di 4500 mAh. Tapi dia dukung charging yang lebih cepat dengan 150W Ultra Dart Charge. Kameranya juga beda. GT Neo 3 punya kamera utama yang resolusinya lebih rendah di 50MP, sementara GT Neo 3T ini punya 64MP. Nah, kalau udah tahu bedanya, sekarang kita akan fokus dulu sama si Realme GT Neo 3T ini aja. Back cover HP ini tuh cakep, inspirasinya dari bendera racing. Jadi ada aksen kotak-kotaknya gitu. Katanya buat mewakili speed dan victory. Ya, pokoknya Realme kayak mau bilang kalau HP ini cepet lah, kira-kira begitu. Awalnya gue pikir finishingnya ini bakalan glossy dan gampang kena sidik jari, tapi ternyata enggak, finishingnya ini asik. Buat yang dash yellow ini, warnanya bakalan terasa cerah di bawah sinar matahari. Realme bilang ini karena yang kuning ini pakai proses nano fluorescent silk screen buat dapetin finishing yang kayak begini. Kalau kalian ngerasa kuningnya terlalu cerah buat selera kalian, Realme juga ngasih soft case yang warnanya smoke black, yang kalau dipasang bakal bikin warnanya ini makin garang. Masih kelihatan terlalu cerah juga, ambil varian yang satunya, karena Realme GT Neo 3T itu punya dua pilihan warna. Yang punya gue ini dash yellow, sementara satunya lagi itu shade black. Tapi yang shade black itu nggak dapat finishing yang sama kayak si kuning ini. Jadi si kuning ini obviously menurut gue lebih cantik. Realme GT Neo 3T ini agak beda sama tren smartphone belakangan yang pakai frame yang flat. Desain framenya ini nggak full flat, cuma di atas dan di bawahnya aja yang flat. Sementara sisinya melengkung dari back cover ke arah depan. One thing missing dari framenya, nggak ada audio jack. Jadi kalian diharuskan pakai adapter atau TWS Bluetooth aja sekalian. Nggak pakai TWS pun oke kok, karena smartphone ini udah pakai dual speaker yang dukung Dolby Atmos dan juga sertifikasi high-res audio. Mantep ya? Tapi suara doang tanpa visual tuh kurang lah. Dan buat perangkat ini kalian patut bersyukur karena Realme terasa serius banget garap displaynya. Layarnya tuh AMOLED 6,62 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixels dan punya refresh rate di 120Hz. Oh iya, ada punch hole juga di atas untuk penempatan kamera depannya. AMOLED-nya ini juga pakai E4 AMOLED-nya Samsung yang bisa ngasih kecerahan sampai 1300 nits dan rasio kontras 5 juta banding 1. Mantep banget. Sensor sidik jari juga tersemat di layar dan this is one of the fastest on-screen fingerprint sensor yang pernah gue coba. Layarnya ini nyaman di mata dan lumayan vibrant. Bahkan kadang gue ngerasa terlalu vibrant. Tapi ya anggap aja gue yang salah dan mungkin ini masalah selera aja. Karena ketika gue cek di pengaturan, ternyata mode layar defaultnya ini ada di mode DCI-P3. Ini berarti harusnya warna yang dihasilkan udah akurat.
Dengan vibrancy yang seperti ini, layarnya asik banget buat dipakai nonton drama Korea yang belakangan emang suka banget pakai color palette yang vibrant. Gue juga jadi tertarik buat rewatch film-film colorful kayak Thor Ragnarok dan Demon Slayer season terakhir yang kemarin itu pakai Realme GT Neo 3T ini. In terms of gaming, layarnya ini ngasih native touch sampling rate di 360Hz dengan fitur 1000Hz Smart Instant Touch Sample Rate. Gue pribadi nggak bisa ngukur yang 1000Hz itu maksudnya gimana, tapi secara natif 360Hz di sebuah smartphone itu udah lebih dari cukup. Tapi touchscreen smooth, percuma dong kalau otaknya nggak kenceng, ya nggak? Nah, kalian patut bersyukur lagi karena Snapdragon 870 di perangkat ini menurut gue udah cukup banget buat casual, bahkan mungkin buat senjata kalian menuju gamer profesional. RAM yang dikasih juga gede, 8GB dan bisa ditambahin sampai plus 5GB, jadi totalnya ada 13GB gitulah. Mobile Legends bisa dimainin stabil di grafis ultra dengan refresh rate high tanpa ada masalah penurunan performa sama sekali, bahkan setelah beberapa match berturut-turut. Soal frame rate-nya yang belum ultra, berharap aja Moonton ngasih update nantinya, karena secara hardware, handphone ini udah mumpuni. PUBG Mobile bisa dijalanin sampai HDR Extreme, bukan cuma smooth tapi HDR. Wah, ini gila nih. Dimainin juga nyaman, tapi ya lumayan anget kalau settingannya dimentokin ke HDR gini. Gyroscope aman, pakai gyroscope hardware ini. Sementara Apex Legends bisa diatur sampai grafis asli, tapi frame rate cuma sampai normal. Atau bisa kalian turunin ke sweet spotnya menurut gua di grafis Extreme HD dengan frame rate-nya ultra. Gua paham sih kalau kalian main game di settingan yang tinggi-tinggi banget, kalian bakal khawatir kalau handphonenya ini bakalan jadi panas. Tapi seminggu lebih gua pakai handphone ini, so far fine-fine aja. Mungkin karena ada sistem pendingin yang menurut Realme ini adalah sistem vapor cooling paling besar yang pernah disematkan Realme di handphonenya. Ada di Neo 3T ini. Soal touchscreen-nya, kalau kalian suka mantengin channel ini, pasti paham bener kalau layar 120Hz itu nggak berarti bisa main game dengan FPS 120 juga. Karena semuanya tergantung banyak hal. Tergantung performa HP-nya, tergantung optimasi gamenya, banyak lah. Jadi yang bisa kita manfaatin dari layar cakepnya si Realme GT Neo 3T ini, itu lebih ke touch samplingnya. Karena touch sampling yang lebih tinggi itu pastinya akan membuat delay atau latensi kita ketika kita input komen di handphone ini itu jadi lebih rendah. Well, soal kamera, si Realme juga nggak main-main dengan ngasih kamera yang hasilnya cakep-cakep. Kamera depan punya resolusi 16MP dengan bukaan lensa f2.45. Foto selfie yang biasa aja itu ngasih warna cukup oke dengan detail yang bagus, bahkan di kondisi yang minim cahaya sekalipun. Minim ya, bukan nggak ada cahaya sama sekali, minim. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some. Hasil portraitnya juga oke, meskipun masih ada kejadian miss di bagian foreground yang tipis kayak rambut misalnya. Ini masih suka bocor nih. Sama satu lagi, gue notice warna kulit yang agak kemerahan di mode portrait. Overall, untuk media sosial aja sih, ini udah cukup oke dengan hasil videonya yang juga oke. Hasil contoh video dari Realme GT Neo 3T dengan kamera depan. Meja belakang lagi berantakan, meja depan gue juga lagi berantakan. Jadi hasilnya kayak begini dengan stabilisasi yang sepertinya cukup oke ya. Kalau kita gerak cepat kayak gimana? Kayak gini ya, sama berantakannya karena lagi shoot. Gitulah. Yang lebih keren, ini hasil kamera belakang dengan lensa utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Gambar yang dihasilkan sama kamera utama dan ultrawide-nya ini punya satu kemiripan ya, atau kesamaan lah. Sama-sama vibrant dan juga tajam. Serius, warna-warna yang punya tone kemerahan di kamera handphone ini tuh terasa naik banget gambarnya. Reproduksi warna hijau juga enak dilihat mata, rasanya seger. Foto-foto ini tuh semuanya diambil pakai mode auto aja. Gua nggak ubah settingan apa-apa di kameranya. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason though.
Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm Asli, ini nyenengin banget pakai set kamera belakang dari si Realme GT Neo 3T ini. Mode portrait kamera belakangnya jelas lebih baik daripada mode portrait kamera depan, dengan bocor yang lebih jarang terjadi daripada kamera depannya. Buat lensa makronya, gue nggak banyak explore ya, karena gue pribadi biasa aja sama keberadaan lensa makro di dalam sebuah smartphone. Tapi yang perlu kalian tahu, lensa makro di Realme GT Neo 3T ini perlu jarak 4 cm supaya kalian bisa ambil fokus gambar yang lebih baik. Yang seru lagi, untuk videonya, smartphone ini bisa ambil video maksimal di 4K 60 fps. Ini contoh hasil video dari Realme GT Neo 3T dengan resolusi 4K dan 60 fps. Hasilnya kayak begini. Is it good? Harusnya sih ya. Lihat dynamic range di sana lumayan oke banget. Tapi gue tetap lebih rekomendasikan ke kalian untuk rekam di 1080-60 aja, karena videonya jauh lebih stabil dan keluaran warnanya lebih cerah ketimbang 4K 60. Oh, bagus ya. Lihat bu, dia bisa dapat dynamic range segini bu. Dia kali, oh iya. Nah kalau ini gue menggunakan resolusi 1080p 60 fps dengan stabilisasinya nyala, supposedly lebih stabil ya. Cuma yang gue notice langsung, warna yang muncul di gambar tuh nggak secemerlang atau nggak semenarik kalau misalnya kita nggak pakai stabilisasi. Gimana? Too good to be true kan ya? Performanya oke dan kameranya juga oke. Sampai gue yakin, nanti suatu hari kalau kalian ambil handphone ini dan jadiin handphone ini sebagai daily driver, kalian akan tanpa sadar main-main seharian, ngotak-ngatik, dan tiba-tiba baterainya habis. Tapi sebenarnya baterai 5000 mAh itu bisa bertahan sampai seharian kalau kalian pakai hanya untuk sosial media dan gaming tipis-tipis, nggak yang ngedur sepanjang hari itu gaming terus. Tapi ya penggunaan orang kan beda-beda ya, jadi sangat mungkin handphone ini baterainya habis di pertengahan hari, apalagi kalau kalian lupa ngecharge di malam harinya. Nah itulah fungsi dari 80 watt super dart charge. Iya, gue tahu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kecewa karena handphone ini nggak dikasih charger yang sama kayak saudaranya yang 150 watt tapi hanya 80 watt. Hanya But come on, 80 watt itu lo bisa ngisi daya mulai dari 19% ke 100%. Ini berdasarkan pengujian gua hanya dalam waktu 32 menit. Dan dari data internalnya Realme, mereka bilang kalau 0-50% itu bisa dicapai hanya dalam waktu 12 menit. Untuk fitur lainnya kayak NFC juga ada di perangkat ini ya, jadi nggak usah khawatir. Bluetooth juga dikasih versi 5.2 yang lebih hemat daya dan low latency. Koneksi juga udah 5G dan punya dukungan Wi-Fi 6 yang lebih reliable. Overall, Realme GT Neo 3T ini adalah sebuah perangkat yang unik menurut gue. Posisinya semacam 11-12 dengan saudaranya si Realme GT Neo 3 yang jadi spotlight utama dalam event launching Realme kali ini. Malahan, untuk beberapa sisi, si Realme GT Neo 3T ini lebih berkilau daripada saudaranya tadi. Desain yang arguably lebih bisa diterima untuk penggunaan harian tapi tetap stand out, baterai dengan kapasitas yang besar dengan charger yang juga cepet banget, kamera utama yang kerennya Masya Allah, juga performa Snapdragon 870 yang kenceng parah ngumpul semua di handphone ini. Makanya HP ini bisa gua bilang adalah racikan terbaiknya Realme setidaknya sampai saat ini. Oke, itu aja ya video main lagi kali ini tentang Realme GT Neo 3T. Mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran kalian tentang handphone ini. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye dong.